beberapa instansi yang tergabung dalam kerjasama ini ya Pak. Ada pertama Setda, Bapelitbangda, Dispupar, kemudian Dinas BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan. PUTR juga masuk karena ada rangkaian pembangunan. Karena kerja sama luar negeri itu MOU itu melampirkan suatu rencana kerja. Biasanya satu ruang lingkupnya tuh pertukar ruang lingkupnya itu peningkatan SDM, terus ekonomi kebudayaan, pembangunan daerah setempat gitu. Ya begitu mungkin terus peningkatan. Jadi melibatkan beberapa instansi. Oke, kemudian bagaimana peran tim koordinasi kerjasama daerah berperan dalam kerjasama ini? Setiap ya dirapatkan kita menentukan lampiran kerja, dirapatkan baik TKKSD tingkat kabupaten dengan kementerian, karena kabupaten tidak punya kewenangan untuk dengan luar negeri, itu nggak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu kementerian dalam negeri yang akan merapatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Budpardi itu Kementerian Pariwisata, Kementerian Perekonomian Rakyatan, dan dengan kita tim KKSD berikut instansi tadi. Tadi TKKSD ini perannya itu adalah bertemu ya dengan perwakilan dari kementerian pusat. Ketika kan karena tidak punya kewenangan nantinya. Ini kewenangannya ini karena luar negeri kan barangkali yang jadi gini ya. Jadi beberapa pemerintahan yang tidak dilimpahkan ke daerah itu salah satunya itu agama kan nggak boleh kan, harus diatur oleh pusat. Itu kalau luar negeri kerja sama luar negeri harus ke pusat kan. Itu nggak boleh itu. Jadi kita tidak langsung paling tidak memberikan atau meyakinkan pemerintah bahwa memang benar bakal ada ini. Ketika tidak ada pembebanan APBD, ketika anggota boleh saja. Berarti faktornya itu faktor yang menyebabkan kerjasama lanjut atau tidak itu APBD ya Pak? Bukan. Jadi gini, kalau di MOU suka ada rencana kerja. Kalau di rencana kerjanya itu ada kolom seperti ini nih. Nggak bisa lupa. Contohnya kayak gini nih, karena di MOU itu ada beberapa sumber dana, dana Yangjang dengan Yangjang nih ceritanya tuh. Iya. Nah, kayak gini kan. Dengan Guangzhou ada nggak Pak? Guangzhou nggak ada, karena itu dilimpahkan ke jadinya tuh ke CSMR. CSMR tuh jadi keanggotaan ya. Guangzhou itu inisiatifnya, CSMR itu lembaganya, kayak perkumpulannya lah. Udah nggak usah ini aja. Kalau itu kan tidak ada patungan jadi. Iya, betul. Berarti itu pure dari Cina-nya ya? Iya. Biasa Cina soal misi gitu, gimana nggak paham juga. Kayak begini kan sumber dana APBD kebencanaan ini. Pertama, melaksanakan pelatihan, fasilitasi, partisipasi, dan pelaksanaan pengembangan sumber daya yang tadi betul. Dan pelindungan dan pengembangan pariwisata serta maritim. Yang kedua, penyelenggaraan forum bisnis bersama secara rutin dan membahas peluang ekonomi berbasis investasi kerjasama perdagangan antar kedua kota. Yang ketiga, pengembangan dan promosi paket wisata yang mencakup wisata unggulan di kedua kota. Yang berikutnya keempat, riset tentang
pengembangan pendidikan pariwisata ekonomi riset berarti begitu kan. Baik Pak. Kemudian apa kendala utama yang dihadapi Setda dalam pelaksanaan kerjasama, misalnya regulasi, birokrasi, SDM atau koordinasi antar instansi? Kalau koordinasi karena kerjasama itu adalah tim luar, apalagi luar negeri, itu tidak terlalu susah lah. Justru yang menginisiasi akan kerjasama dengan luar negeri itu biasanya suka ada orang atau intinya sih penyalur itu apa namanya, distributornya gitu, pihak ketiganya. Pihak ketiga ya. Tidak langsung, misalkan di sini bupati Ya. bisa ketemu dengan bu wali kota yang misal nggak mungkin ada pemimpinnya. Dan biasanya Cina tuh dalam hal ini tidak pasti berbahasa Inggris. Nah, distributor itu penyalurnya yang bisa. Jadi ketika pernah kan ada kunjungan dari Yang ke sini, Ya. sampai menyewa tuh apalah tata bahasa. Jadi penerjemah itu dari mahasiswa juga, dari mahasiswa yang orang Cirebon yang pernah kuliah di sana. Iya. Gitu. Berarti kendalanya itu dari bahasa. Salah satunya kendalanya itu bukan. Tapi kalau yang dihadapi Setda itu sendiri gitu Pak, itu apa dalam pelaksanaan kerjasama? Karena oleh pihak ketiga kita tidak langsung ke pemerintah daerahnya. Apa tuh maksudnya? Karena melalui perantara, sementara perantaranya sibuk misal. Iya. Sementara aturan kita untuk dari LOI itu letter of intent, dari pernyataan kehendak sampai TMO itu di jangka waktu 1 tahun. Ketika lewat ya nggak nol lagi. Kan kita rapat lagi, capek lagi dengan pemerintah begitu. Nah, jadi sejauh mana si PK3 lebih dekat enggak dengan pemerintah? Dia bukan orang pemerintah. Iya. Penyalur mungkin pemikiran saya seperti itu. Itu kendala kita. Kalau kita langsung enggak kita kenalnya dengan si PK3 itu gitu. Kemudian bagaimana pengaruh koordinasi dengan pemerintah pusat atau provinsi terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut? Ya jelas, karena kewenangannya bukan punya pemerintah daerah, kemudian pusat, kementerian, otomatis nanti ketika sudah beres nih ceritanya, udah beres, deal-dealan, kita belum sampai ke penandatanganan, kita sudah deal-dealan, udah jadi, nanti yang ngerekap, yang register, yang kertasnya itu ada di kementerian. Kementerian pusat. Ya, kementerian pasti di pusat. Iya. Kalau provinsi itu penyalurannya, provinsinya hanya kepanjangan pemerintah pusat yang di daerah. Oke. Kemudian apakah terdapat perbedaan sistem atau cara kerja dengan mitra luar negeri yang menjadi tantangan dalam kerjasama ini? Tantangan belum ada sebenarnya. Tantangan luar negeri ya pertama mungkin karena kita kan mengurus kerjasama dalam negeri. Sebetulnya kalau tupoksi tidak ada. Kalau orang saya daerah kabupaten melihatnya kerjasama, terlepas itu dalam negeri atau dilakukan saja, mau tidak mau kan gitu, dilakukan saja. Satu tantangannya belum ada kerjasama dengan luar negeri yang jadilah gitu, yang sudah tertanda tangan belum ada. Kalau yang Jiang kemarin? Yang Jiang juga telat juga, yang tadi saya telatnya udah lewat, udah 2023 ini 1 tahun harusnya ke MOU. Jadi gini, dia punya draft MOU, kami juga punya draft MOU yang sudah dibahas antar kementerian. Jadilah, nah dia dengan punya draftnya, kami dengan punya draftnya, jadi nggak nyambung. Oh, berarti egosentris ya gitu. Ya terserah itu diartikan seperti apa. Ada solusi, dia juga ngomong si pihak ketiga itu solusi gini, bagaimana Pak kalau misalkan yang punya Cina ditandatangani, yang punya saya juga tanda tangan, berarti nanti dulu saya harus konsultasi, kalau ini kan belum pernah satu. Kedua, khawatir ada gimana ya, intinya Kemendagri udah memberikan
atau menyampaikan ucapan, intinya sih demi ngebantu Indonesia gitu intinya sih. Sebetulnya tidak memberatkan kita kan, jelas aja kita harus memberatkan dia. Iya. Bangunlah kita atau Iya. gimana atau gimana, takutnya kan hanya omongnya aja kan. Iya. Mungkin gitu. Kemudian menurut Setda kan oke, kalau yang Jiang itu udah lewat ya Pak ya? Ya, Baru kalau kemarin. ya. Kalau dengan Guangzhou itu kan katanya Awalnya saya- dusu ya, katanya kan saya dengar itu mau bikin museum. Nah, menurut Setda, apakah kerjasama dengan Guangzhou ini Iya. sudah memberikan manfaat bagi daerah? Jika belum, apa harapannya ke depan? Nah, jadi gini, Ya, Pak. pertama dengan Guangzhou, Sister Iya. City nggak jadi. Ya, Kedua dengan Yangjiang, Sister City, bahkan tamunya kita udah kesana juga udah kesini. ya, Mau tanda tangan nggak bisa karena perlu persetujuan dari Kementerian Luar Negeri. Jadi dia pun bawa draft gitu. Nah, kata saya bupati jangan tanda tangan dulu karena itu harus persetujuan luar negeri. Iya. Lain halnya dengan tadi siapa? Guangzhou. Museum, bukan Guangzhou, itu CSMR lah. ya, sama saya. CSMR itu rencana akan penelitian kaitan dengan menggali zaman tempo dulu loh. Ya, Zaman dulu untuk pernah kejadian mengawali di wilayah Pantura Cirebon juga yang ada di KKP. ya, Dan dibawalah ke KKP si lipengnya itu, si pihak ketiganya, Iya. si perangkat daerah dari pemerintahan, dari Bapelitbangda, dari kebudayaan ke sana. Jadi sepakat di situ hasil rapat untuk kerjasama kaitan dengan tadi kebudayaan pariwisata Iya. itu langsung ditarik ke Kementerian Kelautan Perikanan. ya, Itu jadi gumbar-gembor itu saya belum tahu bahwa akan jadi atau tidaknya, ya. bingung, sudah bingung ya itu. Jadi apa tuh Pak harapanmu Pak? Harapannya kalau memang benar ya mudah-mudahan jadi ya segera dibangun itu, segera dibangun yang rencana di Gunung Jati. Tapi sampai sekarang adakah pembebasan tanahnya? Karena harus gitu. Iya. Terus lahan parkirnya seperti apa? Dan itu perlu pemikiran, perlu anggaran atau seperti apa. Kalau memang kita hanya tempat saja, anggarannya dari sana, yang dari sana artinya enak kan gitu. Iya. Ada pada jalan gitu. Ini belum ada titik terang, baru omongannya saja. Terus yang pernah ke sana, yang pernah ke Cina dari kita, jadi yang namanya yang namanya museum itu sama dengan masjid di kita atau gimana lah. Jadi seolah-olah senang kayak gitu tuh. Iya. Jadi memberikan masukan PAD ke daerahnya ketika kan ada tarif gitu untuk melihat kayak pameran kayak gitu. Itu ya harapannya segera ingin dibangun. Jangan hanya Penggalian itu ngomong. udah ada belum? Penggaliannya udah pernah dilakukan belum? Penggalian awal dulu tahun 2000 berapa katanya angkatan laut yang sekarang di KKP itu ada barang-barang Cirebon di KKP. Ketika nanti dibangun museum, silakan bawa Cirebon untuk dipamerkan atau untuk dietalasikan kayak gitu. Dan di sini juga yang pernah ke sana juga kan melihat di museum, Iya. barang-barangnya hampir mirip. Benar. Hampir mirip karena ya ngolong zaman dulu misalkan mangkok kayak gitu Iya. sama dengan ya mirip aja Iya, kayak mirip gitu. aja. Nah, Oke. gitu dengan Kemudian- tahun yang lama-lama gitu. Iya. Kemudian bidang apa yang paling berpotensi dikembangkan melalui kerjasama ini, menurut Bapak? Selain daripada budaya dan Yang selama ini ya kerjasama itu bidang itu. Ada lagi nanti katanya bidang apa, peningkatan SDM berarti dengan RRT ada dengan Belanda baru ngomongnya juga nih. Baru ngomongnya juga. Karena sama kan nggak jauh beda dengan peningkatan SDM, perencanaan strategis kedepannya Cirebon seperti apa, kan baru gitu aja. Terus bidang lainnya apalagi ya olahraga tuh harusnya. Kenapa Cina pinter-pinter gitu enggak olahraganya maksudnya. berarti. Enggak juga. Maksud pinter-pinter dapat medali emas. Iya. Kemudian apa pelajaran penting yang diperoleh Setda dari pelaksanaan kerjasama dengan Guangzhou atau enggak dengan pelaksanaan kerjasama luar negeri umumnya aja gitu? Apa? Apa pelajaran penting yang diperoleh Setda dari pelaksanaan kerjasama dengan CAMSR ini? CSMR. CSMR ini. Nah, yang jelas kalau dengan CSMR itu
kita kan masuk dalam keanggotaan CSMR tanpa ada patungan ya enak-enak aja, tapi resikonya nggak enaknya begini. Kan setiap tahun ada ulang tahun. Ulang tahun itu ada perkumpulan Iya. setiap tahun. Pertama di kota A, misalkan tahun sekian, tahun berikutnya di kota B. Iya. Nah, berarti di kota C. Kita terundang saja, bupati itu terundang. Iya. Tetapi tidak dilalahnya nggak tahu gimana, tidak sempat untuk menuju ke sana. Bahkan kemungkinan ada di sini juga ada gurunya China di sini, oleh saya aja Pak sama anaknya berangkat. Kan itu dibiayai oleh sana sudah berangkat. Karena nggak tahu karena udah jadi anggota lah ini. Iya. Gitu. Begitu. Berarti sudah terjalin gitu ya. Sudah terjalin kalau saya Pertemuan sama dengan pertemuan dengan keanggotaan CSMRC. Dengan CSMR itu nanti outputnya itu apa sebenarnya Pak? Jadi gini ya, menginisiasi semua kabupaten kota yang kota-kota yang oleh diawali dengan Panglima Cengho itu Iya. pengen ada museum satu-satu, salah satunya Cirebon. Cina ada misalkan CSMR kota kabupaten itu ada 42. Iya. 42 itu ada museum satu-satu. Nah, jalurnya oleh Panglima Cengho pernah di sini, pernah singgah di sini. Nah, itu ada petilas spesial itu tuh ada tandanya seperti apa. Walaupun di kita juga pernah kalau dilihat di situs Panglima Cengho hanya apanya aja ya. Iya. Pernah kan? Iya. Di situ ada di kota lain di Cina tuh Di kota dari Cina mengecek sama inginnya segitu begitu. Jadi mungkin orang Cina sekarang Iya. itu seolah-olah sangat merindukan atau ya apa ya mensejarahkan nenek-nenek moyangnya, ingin ada pertemuan dulu kakek-kakek saya tua tuh itu saya mungkin pernah singgah di sini petilasan-petilasan itu yang bahkan cerita dia waktu Iya. berkunjung ke sini ke Gunung Jati kan melihat ke keraton apa dan sebagainya, terus ke Gunung Jatinya kan di Gunung Jati itu ada semacam ada salah satu kendi atau apalah itu ada dua cina di dunia, yang satu di sini yang satu di kalau di sana yang namanya kendi itu dijaga oleh satpam tuh museum tuh. Kalau di sini kan biasa aja Iya. ya, karena kan tingkat apa ya tingkat kepekaan terhadap penjagaan alat-alat apa benda-benda berbakala tuh di gitulah mungkin gitu. Berarti kan ini untuk buat CSMR ini semuanya emang dari Cina ya Pak ya. Tapi apa yang ditawarkan oleh Cirebon di sini? Ya tadinya sih ya belum ke sana maksudnya, tapi biasanya kalau kita selaku anggota minta dong contoh pameran CSMR di kita sempat punya pemikiran Iya. tapi kalau ngomongnya aja Iya. rencana itu punya pemikiran kita kali kan 42 kota misal 40 kota kabupaten kali-kali dong di Cirebon kali-kali baru 1 tahun jadi anggota misalkan jadi anggota terbaru itu jadi tuan rumah seperti mengadakan pameran foto dulu atau berarti kan tempat kalau yang representatif dikunjungi oleh beberapa kota yang keanggotaan itu dia pernah tanya di mana enaknya, ada yang OMC katanya ada gedungnya satu di pamerannya, ada lagi di hotel Horizon bebas Kurang tahu saya. seorang cil Saya kan di Karawang. aslinya orang Kleten. Iya, Karangsari, cuman kan Ya kuliah Mangarawa ya di situ Anda sempat tapi baru ngomongnya aja ya mungkin berat di duit juga bayangin bikin dong nyewa apa kan dari sana itu mah hanya ketempatan. Dengan ketempatan itu mudah-mudahan bisa orang datang menarik wisatawan. Orang datang berwisata ke sini, nah tentunya masukan ada juga dan bisa penginapan bisa dinapi semua. Iya. Banyak juga. Kemudian terakhir, apa saran dan rekomendasi Setda agar kerjasama luar negeri Kabupaten Cirebon berjalan efektif? Ya, pertama terutama yang namanya inisiatif kerjasama dengan luar negeri berarti kan kalau sekretariat hanya fasilitasi kerjasama.
yang inisiatif itu merupakan dari perangkat daerah nih. Misalkan tadi perencanaan, ini akan dikelola penyanyi perencanaan kaitan dengan RR Belanda. Iya. Nah, dari bulan ini harus giat gigih untuk bisa mengawal bisa terjadi dan bisa ada implementasi terkait dengan perjalanan luar negerinya, gitu aja. Jangan hanya cukup di draft saja, tanda tangan udah. Iya. Ada implementasinya yang dilakukan baik kedua belah pihak, dalam hal ini inisiatif Bapelitbangna terkait dengan perencanaan dengan RR nih. Ada dengan RR. Begitu maksudnya. Jadi harapannya supaya ada implementasi kerjasama, jangan hanya sekedar Draft. tanda tangan juga belum, udah ngomong. Berarti dalam hal ini tuh dari daerah juga harus aktif dan harus inisiasi juga ya Pak. Misalnya kayak follow up ke mereka gitu tentang kerjasama ini gitu ya. Ya, betul. Mungkin yang jadi kendala juga bagaimana untuk menyatukan pendapat ya dari dua ini. Saya dari antara pemerintah pusat dan juga dari merekanya gitu. Ya, baik hari kita kan daerah kan fungsi konsultasi ke pusat tuh karena punya kewenangan. Ya. Pusat kan bisa menentukan Indonesia bisa kerjasama, Indonesia bisa, dengan Korea bisa, dengan Jepang bisa, dengan Israel kan mikir menurut misal. Kan jadi kan kenapa kewenangan itu, karena punya kewenangan untuk dua negara itu kementerian, segitu aja, pusat. Tapi pas saya mau tanya dulu ya Pak, saya belum begitu paham. Kalau misalnya itu dealnya itu tuh dari siapa sih Pak? Maksudnya kalau misalnya ada kan udah draft nih, nah draftnya itu udah mau tanda tanganin, tapi malah jadi draft doang gitu. Itu tuh berarti ada apa? Maksudnya kayak persetujuan akhir itu final dari siapa? Di kedua belah pihak. Dua belah pihak. Kerjasama tuh sifatnya kerjasama tuh menguntungkan satu sama lain. Iya. Kalau lamun istilahnya kita tuh penghulunya kan mengawinkan, Iya, ya mengawinkan kerjasama dengan ini Bapelitbangna dengan ini. itu posisi Setda di situ. Posisi saya kan kerjasama tim koordinasi, tim koordinasi Yang memfasilitasi pertemuan tersebut. Nah, begitu. Nah, yang tadi atas inisiatif siapa? Atas inisiatif bersama. Karena misalkan gini, memungkinkan kan tidak kita ke sana, misalkan ke mana, ke Cina atau ke Belanda. Iya. Kan perlu ongkos, sementara anggaran APBD kita efisiensi nggak mungkin, dan tidak ada dicoret perjalanan luar negeri juga. Kan ada surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa pejabat yang tidak boleh keluar negeri, semua apalah kan salah satunya. Nah, makanya bisa aja sistem desk to desk gitu. Ini tanggalnya sekian boleh, ini tanggalnya bisa kirim-kiriman. Iya. Tapi sepakat dulu nih draftnya. Yang dulu yang tuh belum ada kesepakatan. Iya. Ini punya draft, ini punya draft. Satu saya udah konsultasi ke Kemendagri seperti ini. Dia mungkin, nah tapi dia mah tidak begitu, bukan tidak begitu relevan. Dia tidak ada dewan. Kalau di Cina mah ada dewan kan. Kalau di kita kan persetujuan dewan. Ada proses yang cukup waktu lama juga. Verifikasi gitu. Iya. Persetujuan dewan. Kalau luar negeri. Bukan dewan tindak setuju atau tidak setuju, paling tiga pemerintah daerah, bupati dalam ini kan bekerja sama dengan dewan, tahu bahwa akan ada itu gitu. Ya sebenarnya paham deh, saya sih ngomong ya tutup aja kan. Iya. Berarti itu cuman kayak forum doang gitu. Forum. Datang. Iya. Pengen tahu Cirebon. Tapi kan yang datangnya kepala dinas lah. Ya, kepala dinas. Oke. Pak, ini boleh saya foto? Mbak, Singapura bangsa kan negerinya. Iya, Pak. Kenal dosen Pak Buset, Jan. Gak kenal, Pak. Itu fakultas mana ya? Fakultas mana? Yang jelas kan. Oh tapi akhir baru orang dulu. Oh.
8 Pak. Tapi pas bikin surat itu semester 7. Oh, Karena saya takut jaga-jaga terus gak bisa itu. iya, jangan seperti ini kan biasa mah gagal lagi, gagal dari mana caranya? Ini jelek sih, kenapa ngambil jurusan ini? Kenapa ngambil apa? Judulnya dia sama itu? Kenapa? Karena waktu itu kan lagi masa liburannya kan di Cirebon. Nah, saya tuh untuk mengisi waktu, saya cari yang Cirebon yang berhubungan dengan HI atau yang Iya. ya, jadi kayak gitu. Semester 8 sekarang. Iya, Pak. Kan akhirnya atau berapa semester? Pak? Iya, alhamdulillah sekarang lagi mau persiapan sidang sih April kayaknya, Pak. Nanti kalau April itu kan semester 8 selesai. Iya. Apa? Jadi semester 8 semester genap loh. Ya, Dari bulan apa sampai bulan apa? tergenap tuh Februari sampai Mei. Februari sampai Mei. Berarti sekarang adalah 8 di bulan Maret ya. Iya. Untuk mendekati Mei. Nah, Betul. biasanya wisudanya kapan? Setelah taruhlah ya selesai di bulan Mei gitu. Iya. Wisudanya Juli, Pak. Oh, langsung ya. Iya. Jadi udah ada jadwalnya gitu, Pak, Februari sama Juli kalau wisuda. Tapi buat tahun berikutnya kan? Iya. 2026 kan? 2027? Iya. Atau gimana? Iya, 2007. Oh, berarti nunggu semester genap mana ya? Selesai semester 8 Iya. sampai ke bulan Juli. Iya. Tapi wisudanya semester 2027. Maksudnya sih, rumah itu kan banyak. Yang belum jauh ini di sini. Kebetulan tuh, Pak. Kenapa? Topik skripsi saya itu, Pak. Hah? Topik skripsi saya. Oh, kamu yang dari itu? Yang dari apa tuh? Karawang. Bangsa. Karawang ya? Ya nggak jadi. Kan jadi dengan Guangzhou. Kalau CSMR, keanggotaan Guangzhou itu provinsi meliputi beberapa aja. Kita anggotaan CSMR iya. Dari orang mah di mana? Kota. Yang Jiang yang sisa di Ibu juga. Tadi nanya Ibu yang Noe. Oh, udah. Yang Noe. Ada siapa, Bu? Ya dulu. Halo, Assalamualaikum. Jadi kurang fasilitasi untuk memasak. Jadi kembang